Yo 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 yo. Akhirnya kita bertemu kembali di akun YouTube ini dan ini podcast saya yang pertama dan saya beri nama Febri Edscientia. Febri dan pengetahuan. Dan kali ini saya akan membagikan ulasan tentang kata haleluya. Sobat-sobat yang baik, sebelum kita lebih jauh membahas soal kata haleluya, mari kita tonton sejenak video ini. Entah ngapa ya, kalau menyanyikan lagu Haleluya yang seperti tadi itu, saya selalu teringat ke Mr. Bean seperti dalam videonya itu. Dan tentu saja kalau ya dimanapun dinyanyikan ini, pasti saya langsung mau hampir tertawa gitu atau tersenyum-senyum sendiri. Ya kenapa ya? Ya karena ya memang juga karena salah saya sendiri sih. Saya sudah sangat jarang membawa buku lagu seperti Mada Bakti atau Puji Syukur. Ya akibatnya lirik lagu Haleluya ini saya tidak hafal gitu. Justru ya ketika menyanyikan lagu ini saya hanya hafal menyanyikan refrennya saja seperti tadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa itu haleluya? Kata haleluya itu berasal dari bahasa Ibrani. Di sini kita bisa lihat huruf Ibrani. Huruf Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Haleluya. Ini dia transliterasinya. Sedangkan dalam bahasa Yunani kebalikannya dari kiri ke kanan. Alleluia. Ini dia transliterasinya. Sedangkan dalam bahasa Latin diserap menjadi Alleluia. Dan dalam bahasa Inggris Haleluya. Yang artinya secara harfiah pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan kata yang baku adalah haleluya. Ya mungkin diserap dari bahasa Ibrani karena mirip. Sedangkan umat Katolik di Indonesia lebih senang memakai kata haleluya. Ya mungkin karena senang dengan bahasa Latin. Kata haleluya ini semakin terkenal dengan munculnya lagu Haleluya Chorus dari musik konser Messiah ciptaan Handel pada tahun 1741.
Tadi sudah kita dengar lagu Haleluya Handel. Lagu Haleluya Handel ini merupakan sebuah lagu yang rohani dan sakral. Tapi kemudian semakin banyak muncul lagu Haleluya, termasuk lagu pop sekuler. Salah satunya lagu Haleluya ciptaan Leonard Cohen pada tahun 1984 yang kemudian dipopulerkan lagi oleh band rock sekelas Bon Jovi. Feel the storm that you needed through. Saw the bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to your kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Berbeda dengan lagu Haleluyanya Handel, lagu popnya Leonard Cohen ini sebenarnya bukan lagu pujian kepada Tuhan, karena disinyalir mengandung unsur seks dan keduniawian. Nah, kita kembali lagi ke kata Haleluya. Sudah cukup dengan lagu Haleluyanya si Bon Jovi. Kata Ibrani Haleluya ini terdiri atas dua kata. Yang pertama, Halelu, ini dia, yang artinya pujilah. Lengkapnya sebenarnya ada tambahan kepada siapa objeknya, pujilah wahai kalian, gitu. Jadi diminta kepada orang kedua jamak maskulin. Ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dan kata yang kedua, ini ada kata yang kedua, itu ditujukan kepada Yah. Yah, itu siapa Yah? Itu adalah Tuhan. Kata Yah ini adalah bentuk kontraksi atau bentuk singkat dari nama ilahi 4 huruf ini. Ini adalah tetragram atau kita sebut dengan nama Tuhan. Ini ada yang bilang Yahweh, ada Yahowa, ada Jehovah, tapi yang tertulis di dalam kitab Ibrani hanya 4 huruf ini. Nah, ibarat Bapak disingkat dipanggil Pak, atau seperti nama saya Febri, sering dipanggil teman-teman Feb. Nah, karena tadi disinggung soal nama YHWH, jadi saya teringat pada buku yang saya tulis pada tahun 2018. Buku saya berjudul YHWH 4 huruf suci yang diterbitkan oleh Dioma di Malang tahun 2018. Nah, ini dia penampakan bukunya. Siapa yang berminat boleh silahkan beli, sudah ada di toko online. Terpesona, aku terpesona memandang. Kita kembali lagi ke kata Haleluya. Kata kerja dasa atau paling sederhana dalam bahasa Ibrani disebut kal, yang terdiri dari 3 huruf konsonan. Ingat ya, 3 huruf konsonan. Nah, kata Halelu ini berasal dari akar kata kerja dasar halal. Ini ada 3 huruf konsonan di sini kita lihat. Sedangkan yang kecil-kecil ini huruf hidup, ini biasanya tidak ada. Yang artinya bangga atau membual. Nah, sementara kata haleluya itu ditulis dalam bentuk kata dasar piel. Nah, ada 2 ya, tadi kal, sekarang piel. Apa itu piel? Piel itu merupakan salah satu bentuk turunan kata dasar dari kata kerja intensif. Yang artinya mau menunjukkan tindakan yang lebih intensif untuk penegasan atau pendua kalian. Contoh dan perbandingan sederhana sebagai berikut. Kata dasar kalnya misalnya menangis. Nangis. Nah, kalau bentuk PL-nya atau intensifnya menangis termehek-mehek,
terseduh-seduh, menangis terus-menerus. Ini dituliskan, ia memecahkan piring dengan pengertian ia menjatuhkan piring hingga pecah. Nah, bentuk pielnya atau intensifnya berarti mengandung pengertian. Ia mengambil martil dan memukul piring itu sampai hancur berkeping-keping. Kalau bahasa sederhana ya ungkapan ini ungkapan lebay gitu. Nah, haleluya ini jika kata dasarnya adalah halal, diubah ke dalam bentuk piel maka menjadi hillel. Lihat ada tanda pendua kalian di sini. Hillel. Ini huruf vokal tanda pendua kalian yang kini artinya membangga-banggakan, memuji. Lihat sudah ada dalam arti intensif. Nah, jika kata haleluya ditulis dalam bentuk intensif piel, itu artinya bahwa kita memuji Tuhan bukan hanya memuji sebagai ucapan di mulut saja, lip service, tetapi memuji yang bersifat intensif, sesuatu yang lebih, sesuatu yang diniatkan, sesuatu yang dengan segenap usaha. Nah, tentu kita ingat dengan hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Kata pujilah Tuhan, haleluya, secara gramatika Ibrani ada dalam bentuk piel imperatif untuk orang kedua jamak. Dalam bentuk imperatif atau bentuk kalimat perintah, kata kerja itu diterjemahkan lengkap jadi wahai kalian, pujilah Tuhan. Atau singkatnya memang bisa dikatakan pujilah Tuhan. Nah, berikut sebagian tasrifan kata kerja. Tasrifan itu ya bisa dikatakan infleksi atau perubahan kata kerja. Ya, dalam bahasa kuno, bahasa Ibrani mirip seperti bahasa Yunani atau Latin, itu ada tasrifan atau infleksi kata kerjanya. Misalnya ini, halel, haleli, halelu, halelena. Kalau dalam bahasa Indonesia semua sama saja artinya. Wahai engkau pujilah, wahai engkau. Tetapi dalam bahasa Ibrani, lihat kepada siapa yang dituju. Kalau halel, itu diminta kepada orang kedua tunggal maskulin, kepada laki-laki. Kalau haleli, itu kepada orang kedua tunggal feminin atau yang perempuan. Sedangkan halelu yang kita lihat tadi dalam kata haleluya itu ditujukan kepada orang kedua jamak maskulin, kepada laki-laki. Dan halelena itu ditujukan kepada orang kedua jamak feminin. Jadi istilah kata halal atau halal dalam bahasa Ibrani ini sangat mirip dengan kata hilal dalam bahasa Arab. Nah, pasti kita sudah sering mendengar kata hilal, bukan? Ya, hilal dalam bahasa Arab ini ya sangat mirip dengan bahasa Ibrani, termasuk satu lagi bahasa Aram. 3 bahasa ini merupakan satu rumpun dalam bahasa Semit. Hilal ini dalam bahasa Arab terbentuk dari 3 huruf asalnya. Ini, ha lam lam, ha lam lam. Lihat, mirip dengan bahasa Ibrani tadi. Jadi setiap menjelang puasa, teman-teman kita umat muslim akan menentukan kapan jatuhnya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan sabit yang tampak. Hilal atau halal, hilal tadi dalam bahasa Arab, halal dalam bahasa Ibrani, itu juga memiliki makna yang sama. Apa artinya? Ketika kita mengatakan haleluya, kita sedang memancarkan dan memperjelas Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu nyata dan kita alami, sehingga itu memancar keluar, baik lewat tindakan maupun tutur kata. Seruan ajakan haleluya itu dalam perjalanan waktu menjadi pujian kepada Tuhan. Kita menyerukan haleluya karena kita sungguh ingin memusatkan perhatian hanya pada Tuhan. Terlepas dari kenyataan apakah Tuhan telah melakukan sesuatu yang khusus bagi kita atau tidak. Ini adalah ungkapan tulus dari manusia yang terpana pada kenyataan Tuhan yang Maha Kuasa.
Tiap kali kita berseru haleluya, kita sebenarnya mengatakan sebuah janji. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mengatakan haleluya, itu adalah sebuah janji. Janjinya apa? Apapun pengalaman hidupku, apapun yang telah dilakukan oleh Tuhan, apakah doaku dikabulkan atau tidak oleh Tuhan, aku akan tetap mengagumi Tuhan yang Maha Kuasa yang melampaui kemampuanku untuk memahaminya. Nah, ingat janji ini, janji yang harus ditepati. Jadi singkatnya, haleluya itu bukanlah seruan yang mudah, seruan yang gampang. Ini adalah sebuah seruan penuh komitmen batin untuk selalu terpesona pada Tuhan. Teringat lagu Terpesona ya. Nah, dalam tradisi liturgi Katolik, selama masa puasa atau prapaskah, kita sengaja tidak mengucapkan kata haleluya. Nah, barulah kemudian pada hari raya Paskah, ungkapan haleluya digaungkan dengan meriah dan agung. Namun demikian, kita menahan kata haleluya pada masa prapaskah bukan hanya supaya kita bisa menyerukan haleluya itu secara meriah waktu Paskah. Selama kita tidak mengucapkan haleluya, kita diundang untuk kembali kepada kenyataan diri kita. Apakah aku sungguh siap mengucapkan kata haleluya? Apakah aku siap untuk kembali membuat komitmen tegas bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupku, apalagi di tengah wabah virus COVID-19, aku akhirnya menyadari kekecilanku dan aku akan tetap terkagum-kagum pada Tuhan. Refleksi bagi kita. Apakah haleluyamu masih punya bobot komitmen sepenting itu? Mari kita jawab dalam hati kita masing. Sampai ketemu lagi di podcast saya berikutnya di Febri et Scientia. Sampai ketemu dan Deo gratias. Hallelujah, hallelujah. God bless the child who suffers. Hallelujah, hallelujah. God bless the earth without mothers. This child is homeless. That child's on crack. One plays with a gun while the other takes a bullet in his back. And this boy's a beggar, and that girl sells her soul. They both